San Siro malam itu bergemuruh. Puluhan ribu Milanisti bersatu padu menciptakan atmosfer yang luar biasa ketika AC Milan menjamu Napoli, sang juara bertahan Serie A. Pertandingan baru berjalan 3 menit, stadion langsung berguncang. Christian Pulisic yang bergerak dari sisi kiri melepaskan umpan tarik ke arah Alexis Saelemaekers. Tanpa ragu, winger asal Belgia itu menyambut bola dengan sepakan terukur dan mengoyak gawang Alex Meret. Rossoneri unggul 1-0 lebih dini, membuat Napoli tersentak. Tak tinggal diam, Napoli coba membalas cepat. Gutierrez hampir saja menyamakan skor lewat sundulannya, tapi Mike Maignan tampil sigap dengan penyelamatan gemilang. Duel pun semakin sengit sejak menit awal, dengan kedua tim saling bertukar serangan. Namun, ritme pertandingan justru kembali memihak tuan rumah di menit ke-31. Umpan pendek Yusuf Fofana di dalam kotak penalti menemui Christian Pulisic. Sang winger asal Amerika Serikat menuntaskan peluang dengan tembakan mendatar yang tak terbendung. 2-0 untuk Milan dan San Siro kembali meledak dalam sukacita. Memasuki paruh kedua, Napoli tak mau menyerah begitu saja. Mereka meningkatkan intensitas serangan, mencoba mencari celah di lini pertahanan Milan. Harapan tim tamu akhirnya hadir di menit ke-56 ketika sebuah momen kontroversial terjadi. Rasmus Højlund yang menusuk ke dalam kotak penalti dijatuhkan oleh Pervis Estupiñán. Awalnya wasit hanya mengeluarkan kartu kuning, tapi setelah intervensi VAR, hukuman berubah menjadi kartu merah plus penalti untuk Napoli. Kevin De Bruyne, sang maestro lini tengah, maju sebagai eksekutor. Dengan ketenangan khasnya, ia menaklukkan Maignan dan memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Napoli pun mendapat energi baru. Bermain dengan keunggulan jumlah pemain, mereka mulai mendominasi penguasaan bola, menekan habis pertahanan Milan. Sementara itu pelatih Massimiliano Allegri memilih strategi bertahan rapat dan pragmatis, fokus menjaga keunggulan tipis hingga laga usai. Christian Pulisic mungkin hanya tampil selama 1 babak penuh, namun pengaruhnya terhadap jalannya pertandingan benar-benar menentukan. Sejak menit awal, ia terlihat begitu percaya diri setiap kali menguasai bola. Dari sisi kiri, ia tidak hanya menebar ancaman lewat pergerakan cepat, tapi juga menjadi otak di balik gol pembuka Milan. Dengan kecerdikan membaca ruang, Pulisic melepaskan umpan tarik mendatar yang tepat sasaran ke arah Alexis Saelemaekers. Gol pertama pun lahir, dan dari situlah mental Milan semakin terangkat. Tak cukup sampai di situ, Pulisic kembali menunjukkan kualitasnya pada menit ke-31. Setelah menerima umpan pendek dari Yusuf Fofana, ia menuntaskan peluang dengan sepakan mendatar yang tak bisa dihalau Meret. Gol ini sekaligus menjadi pembeda yang menjaga keunggulan Milan sampai akhir laga. Atmosfer San Siro pun pecah. Pemain, pelatih, hingga supporter sama-sama tahu bahwa Pulisic telah menjadi sosok sentral dalam duel besar ini. Ketika Estupiñán mendapat kartu merah di babak kedua, Allegri terpaksa mengubah strategi. Pulisic pun ditarik keluar untuk menambah kekuatan lini pertahanan. Namun, kontribusi 1 gol dan 1 assist yang ditinggalkannya sudah cukup memastikan Rossoneri tetap unggul. Seusai laga, tak ada keraguan ketika namanya diumumkan sebagai man of the match. 1 malam, 2 momen krusial, dan 1 penghargaan pribadi. Itulah bukti nyata bahwa Pulisic kini menjadi salah satu figur kunci dalam proyek kebangkitan AC Milan. Beda halnya dengan Fikayo Tomori. Bek tengah asal Inggris ini mungkin tidak mencetak gol, namun perannya di lini belakang sama pentingnya dengan kontribusi Pulisic di lini serang. Berulang kali ia menjadi tembok terakhir yang menghadang gelombang serangan Napoli setelah Milan kehilangan 1 pemain. Dari duel udara hingga tackle krusial, Tomori tampil seperti pemimpin sejati. Tidak heran jika setelah peluit panjang berbunyi, ekspresi lega sekaligus bahagia terpancar jelas dari wajahnya. Dalam wawancara usai pertandingan, Tomori tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia menyebut kemenangan ini sebagai bukti bahwa Milan kini berada di jalur yang benar. Tami tahu Napoli adalah juara bertahan, mereka tim yang sangat kuat. Tapi malam ini Tami menunjukkan bahwa AC Milan juga punya mental juara. Bermain dengan 10 orang tidak mudah, tapi kami bertahan bersama dan berjuang sampai akhir, ungkapnya.
Tomori menambahkan, laga semacam ini punya arti lebih dari sekedar 3 poin. Mengalahkan tim sekelas Napoli, apalagi di hadapan puluhan ribu tifosi sendiri, membuat kepercayaan diri Milan meningkat pesat. Ia bahkan mengingatkan betapa berbeda situasi tim dibanding musim lalu, ketika start mereka penuh inkonsistensi. Kini, Milan sudah mengoleksi 12 poin dan duduk di puncak klasmen, sebuah pencapaian yang membuktikan progres nyata di bawah arahan Massimiliano Allegri. Meski demikian, Tomori tetap menekankan pentingnya menjaga kerendahan hati. Kami tidak boleh cepat puas, liga ini panjang, setiap laga adalah ujian. Yang paling penting adalah kami terus bekerja keras dan mempertahankan performa ini, tegasnya. Kata-kata Tomori seakan menjadi refleksi karakter baru Milan. Solid, percaya diri, namun tetap fokus menatap tantangan berikutnya. Meski sedang berada di euforia, Tomori memberikan peringatan kepada rekan-rekannya. Ia menekankan agar Milan tetap rendah hati, tidak larut dalam status kapolista, dan fokus menatap laga berikutnya. Sebab di Giornata ke-6 nanti, mereka akan menghadapi Juventus, lawan klasik sekaligus rival berat dalam perebutan Scudetto. Catatan pertemuan Milan dengan Sinyonya Tua dalam 5 laga terakhir memang tidak terlalu baik. Rossoneri hanya mampu menang sekali, bahkan kalah 2-0 dalam kunjungan terakhir ke Turin. Karena itu, Tomori menilai duel kontra Juve akan menjadi ujian sesungguhnya untuk melihat sejauh mana kekuatan Milan musim ini. Itu kesempatan besar untuk membuktikan siapa kami sebenarnya, tegasnya. Dengan kemenangan bersejarah atas Napoli, AC Milan telah mengirim pesan keras ke seluruh Serie A. Rossoneri siap kembali bersaing di jalur juara. Namun perjalanan panjang masih menanti dan konsistensi akan jadi kunci apakah mereka benar-benar bisa merebut Scudetto dari sang juara bertahan.